Ini aku. Iya, ini aku. Jangan bingung ya, dari dulu yang aku overweight, sekarang aku udah bisa ideal lagi. Aku bisa kayak gini berkat defisit kalori. Gimana cara aku dapetinnya dan bagaimana cara aku maintenance-nya? Keep on watching. Halo, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru channel aku, hai, aku Sari. Kalau misalnya kalian ngikutin Instagram aku, mungkin kalian tahu aku punya daily life yang cukup sehat. As you know, dulu aku juga udah pernah bikin video dimana aku dulu pernah overweight dan aku udah berhasil nurunin berat badan aku ke berat badan yang ideal. Mungkin kalau misalnya kalian subscriber lama aku, video itu aku upload banget pas awal aku bikin YouTube, dimana saat itu aku memang belajar banget pola hidup sehat dan aku nurunin berat badan aku sampai ke berat badan aku yang lebih ideal. Karena dulu aku emang habis ngelahirin kan, dan sangat wajar namanya wanita itu bentuk badannya berubah seiring bertambah usia. Tapi kalau misalnya kita tahu cara yang lebih sehat buat nurunin berat badan, nerapin pola hidup sehat, kita bakalan bisa lebih fit dari pola makan dan pola hidup yang kita jalanin. So hari ini aku nggak akan ngebahas tentang produk makeup atau beauty, tapi kalau misalnya kalian tertarik dengan pola hidup sehat yang biasa aku jalanin dari dulu sampai sekarang, 90% makanan yang aku makan tuh sebenarnya makanan rumahan, makanan yang aku masak sendiri. Aku rutin ke gym. Sebenarnya olahraga tuh nggak harus nge-gym aja, cuman karena aku memang suka. Aktivitas itu ngebikin aku lebih happy, dan juga yang paling penting adalah waktu istirahat atau waktu tidur. Dan buat aku semua itu yang aku jalanin yang ngebuat aku punya berat badan yang ideal. Tapi hari ini, di video kali ini aku lebih excited lagi karena sebenarnya waktu kemarin Desember itu kan libur ya, dan aku beneran lost gitu makannya. Aku kan pulang ke rumah orang tua, jalan-jalan, pokoknya sebulan itu kayak aku makan apa aja, aku nggak tracking sama sekali, dan kayak oke lah, kita lepas aja, enjoy aja waktu itu. Aku juga lumayan lost gymnya, kayak mungkin cuman seminggu sekali atau bahkan sempat lost banget. Kemarin awal Januari ketika aku mau on track lagi, aku nimbang, itu body fat persen aku tinggi banget. Hari ini aku mau nimbang pakai timbangan yang ada di rumah. 54,5. Di beratku sekarang ada 54,5. Fat persenku cukup tinggi ya. Kemarin habis liburan Desember lumayan on off gymnya, jadi fat persennya wow. Body fatnya juga lumayan tinggi, 15 kilo. For me ini cukup tinggi. Buat aku sih itu cukup tinggi karena biasanya body fat persen aku nggak setinggi itu. Jadi aku excited di Januari ini aku mau cutting. Aku mau coba turunin lagi body fat persen aku. Balik lagi on track ke makanan yang biasa aku makan in daily life. Jadi di video kali ini aku bakalan sharing apa aja yang aku makan. Kayak misalnya dari sarapan, makan siang, cemilan. Kayak daily life what I eat. Dan aku juga mau sharing, aku lagi cobain Flimil. Sebenarnya waktu dia awal keluar aku cukup excited ya kan. Sebenarnya aku tuh nggak percaya kan ya sama obat atau apapun makanan minuman yang bilangnya obat pelangsing. Itu aku sama sekali nggak percaya karena aku udah nerapin semua pola hidup sehat itu. Dan untuk Flimil ini aku cukup excited sih. Jadi aku bakalan beneran honest review dan aku akan mencoba sendiri produk Flimil ini. Dia bilang dia adalah meal replacement. Dan setelah aku cek dari segi nutrisinya, kalorinya, ini menarik. Dia dijualnya tuh satu kotak gini, isinya ada 12 saset. Jadi dia udah disasetin kayak gini untuk per sekali makan. Dia bilang dia adalah meal replacement, jadi adalah pengganti makanan. Tapi aku bakalan bawa Flimil ini untuk ngebantu program cutting aku untuk menuju defisit kalori aku. Karena untuk nurunin body fat persen, aku memang butuh defisit kalori. Untuk makan pagi, makan siang, cemilan sampai sore itu aku bakalan makan kayak biasa. Tapi untuk makan malamnya kali ini aku bakalan ganti ke Flimil. Dia ini satu saset ini 184 kalori. Buat aku cukup rendah dibandingkan kalau misalnya kita makan satu porsi makanan biasa bisa 400 sampai 500 kalori. Jadi I think dia akan bisa membantu aku buat nge-cut kalori aku, kalori harian aku. Jadi biar malam tuh aku juga udah nggak ngemil lagi. Dia bilang sih dia bisa bikin kenyang lebih lama ya.
Dan di video kali ini aku juga bakalan nanti unjukin kalian before afternya setelah challenge aku selesai. So, tanpa berlama lagi, kita mulai aja videonya. Untuk sarapan pagi aku, biasanya sih bukan makanan yang terlalu berat. Jadi untuk sumber karbohidratnya biasa aku ganti ke yang lebih kompleks. Roti gandum atau oat. Kalau misalnya roti gandum aku suka banget tetap tambahin protein kayak telur. Karena aku tetap butuh asupan buat aku beraktivitas selanjutnya. Apalagi aku suka nge-gym. Buat aku itu aktivitas yang cukup berat dan butuh banyak tenaga. Jadi aku nggak pernah skip sarapan. Atau aku juga suka banget bikin overnight oat. Biasanya aku udah siapin berjar-jar. Dan itu aku simpan aja gitu di kulkas. Dan aku makan per paginya tuh 1 jar. Dan itu cukup ngenyangin aku. Pokoknya intinya aku tetap makan sarapan pagi. Bukan makanan yang berat banget atau nasi gitu, bukan. Tapi tetap makanan yang bisa kasih aku tenaga sampai menuju ke siang hari. In daily rutin olahragaku tuh pergi ke gym. Nah, ini aku tuh biasanya pergi ke gym aja udah naik kereta. Dan itu aku juga jalan kakinya cukup jauh. Jadi sebenarnya aku cukup aktif bergerak ya. Aku nge-gym tuh sekitar seminggu 3 kali. Aku suka banget latihan beban karena itu bisa mempertahankan otot aku. Bahkan aku emang lagi pengen naikin massa otot aku supaya nanti di hari tua aku tuh aku nggak terlalu jompo gitu. Jadi aku masih kuat. Aku memang suka banget latihan angkat beban ini. Itu udah lumayan lama dan aku sudah sangat terbiasa. Sebisa mungkin dalam 1 minggu semua bagian otot di tubuhku itu aku latih. Kalau misalnya kita punya massa otot yang cukup tinggi, itu juga cukup bisa membakar kalori harian aku. Jadi kayak kebutuhan makan aku in daily tuh sebenarnya jadi lebih besar. Dan let's go home. Dan aku naik kereta lagi. Tetap aktif ya. Makan siangku. Makan siang aku selalu ada protein. Kalau bisa proteinnya banyak. Sayuran tuh aku juga biasa meal prep. Atau kalau kayak daun gitu ya tinggal tumis aja yang sebentar. Karbohidratnya aku hari ini pakai kentang. Aku tuh sebenarnya cukup suka meal prep karena itu gampangin aku buat tracking, aku buat eat clean everyday. Contohnya kayak gini. Jadi kayak pulang nge-gym tuh tinggal manasin aja karena aku udah lapar banget. Tiap hari aku tuh makan siang itu dengan nutrisi yang cukup. Rumusnya tuh selalu ada karbohidrat, protein, dan sayur. Untuk karbohidratnya sendiri aku masih bebas. Aku masih makan nasi putih juga. Sometimes aku suka pakai kentang atau umbi-umbian. Atau kadang juga pasta, tapi aku porsiin aja. Aku udah cukup tahu di mana porsi aku. Untuk protein tuh aku biasanya nggak ada yang aku deep fry. Paling aku cuman marinasi terus aku air fryer. Jadi sesimpel itu. Dan aku juga suka banget meal prep. Untuk nyemil, aku tuh anaknya sebenarnya nggak terlalu suka cemilan manis kayak biskuit, coklat, minuman manis tuh aku jarang banget. Tapi aku tetap butuh cemilan kalau misalnya aku lapar di antara jam makan siang dan makan malamku. Aku biasanya suka bikin smoothies atau ya jus gitu. Aku suka bikin, misalnya sekali blender aku bisa dapat 3 atau 4 gelas. Aku simpen di kulkas atau di freezer. Terus tinggal aku turunin kalau misalnya aku mau minum. Jadi kayak sehari 1 itu aku minum di sore hari. Atau mungkin aku juga bisa selingin pakai buah. Kalau misalnya aku lagi punya buah potong ya aku biasanya makan buah. This is my first night nyobain Flimil. Jadi malam ini aku pertama kali cobain ganti makan malamku pakai Flimil. I'm so excited. So, jadi dia isinya ada 12, satu kotak kayak gini. Dan di program cuttingku kali ini aku emang bikin program untuk ganti replace makan malamku ke Flimil. Itu dia mengandung 184 kalori dengan protein 17 gram. I think it's good. Gulanya juga gak terlalu tinggi, gulanya cuma 5 gram. Katanya sini lebih enak pakai air dingin, 250 cc. Let's check. Walaupun gulanya cuma 5 gram, tapi for me nih rasanya enak sih. Dan so simple, praktis, hopefully.
program cuttingku berhasil kali ini ya. Secara komposisi, nutrisi Flea Meal ini cukup baik untuk mengganti makanan. Untuk karbohidratnya, dia dari karbohidrat kompleks, tinggi akan protein, serat, dan juga lemak baik, juga gulanya cukup rendah. Ya, kira-kira inilah makanan yang aku makan dalam sehari selama aku cutting. I think ini udah hari ke-7 aku minum Flea Meal every night. Biasanya aku minum jam 7, terus kayak aku tuh nggak lapar, emang kayak makan aja rasanya kenyang. Ini tuh buat aku bisa sampai 4-5 jam aku ngerasa lebih kenyang. Biasanya kalau misalnya jam 7 aku bakal ngerasa lapar mungkin sekitar jam 11 malam. Tapi biasanya jam 11 malam tuh kita udah tidur ya. Jadi emang prefer lebih baik jangan begadang. Emang biar nggak craving atau nyemil gitu loh di malam hari. Menyenangkan minum ini. Dan aku juga ngerasa kayak badanku tuh lebih enteng sih. So, sometimes kalau misalnya aku lagi nggak ke gym atau emang kayak cuaca tuh lagi nggak dukung, tapi aku pengen tetap gerak, aku biasa suka olahraga yang low impact, contohnya kayak yoga. Karena menurut aku yoga tuh bisa dilakuin di rumah. Kayak yoga di rumah pakai tutorial dari YouTube pun buatku itu meaningful banget. Jadi aku imbangin dengan yoga sometimes biar badanku nggak terlalu kaku gitu loh. That's ya, gini aja aku juga udah lumayan keringetan. Biasanya aku kalau misalnya lagi rest day di rumah, suka bersih-bersih rumah aja sama paling suka bikin meal prep atau nyiapin makanan buat beberapa hari kemudian. Kadang aku suka meal prep kayak brokoli dan wortel gini, aku suka panggang di oven. Terus kalau sayuran yang daun aku biasa udah bersihin semuanya, udah aku tempatin, jadi nanti ketika jam makan aku tinggal tumis. Ini gampangin aku buat tracking makan sehat setiap harinya. Dan kita udah sampai, ini udah hari ke-14. Aku ganti makan malamku dengan Flea Meal. Ini aku masih ada sisa 2 sih. Jadi selama aku cutting itu, aku kan ganti Flea Meal ini buat makan malam aku. For me itu cukup banget buat ngebantu aku dapetin defisit kalori harian aku. Karena aku emang bener-bener pengen cobain dan nge-review dia. Kayak aku pengen banget tahu hasilnya tuh gimana sih. Cukup happy. Nah ini aku sharing juga hasilnya. Timbangan aku setelah 2 minggu aku program cutting ini dibantu sama Flea Meal. So, timbangan hari ini 52,3 dengan fat persenku udah turun dari kemarin 29%, sekarang 27. Body fatnya juga turun, muscle weightnya juga tetap bagus. Jadi yang sebelumnya timbangan aku tuh lumayan tinggi body fat persennya. Kemarin aku sempat 54,5 kg dengan body fat persen aku tuh mencapai 29%, dan buat aku itu cukup tinggi banget. Setelah aku jalanin ya sekitar 2 minggu ini aku coba cutting, itu aku bisa nurunin body fat persen aku di angka 27%. Berkurang 2%, lumayan lah ya. Jadi yang tadinya body fat aku ada sekitar 15,9 kg, sekarang turun ke 14,3 kg. Jadi kayak ke cutting 1 kilo lebih, 1,5 kilo lah ya. Dan berat aku juga otomatis turun. Terus kemarin juga aku kan videoin bentuk tubuh aku dari yang pertama kemarin aku awal Januari, dan kemarin aku video lagi setelah 2 minggu aku cutting. Aku pakai baju yang sama biar aku bisa lihat ada gak sih perbedaannya. Dan kalau misalnya aku lihat dari video itu ya, mungkin kalau misalnya secara sekilas aja nggak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya aku perhatiin lagi, aku bisa ngelihat kayak badan aku tuh lebih kencang, tangan aku juga nggak se-fatty yang kemarin. Jadi kayak aku ngerasa lebih kencang aja sih secara proporsi tubuhnya, dan perut aku juga nggak se-fatty kemarin. Jadi kayak udah lumayan terkikis. Balik lagi ke kesabaran, semua itu butuh proses. Ini cuma 2 minggu ya, dan inilah hasilnya. Aku ngerasa badan aku juga kayak lebih ringan karena aku nggak makan malam yang terlalu berat dan harus ada jeda waktu banyak untuk mencernanya. Jadi dengan nge-replace makanan aku ke Flea Meal ini di malam hari tuh bener-bener ngebantu banget program cutting aku. Dan karena dia kalorinya cuma 184 tapi nutrisinya bagus banget. Buat aku 17 gram protein tuh cukup bagus untuk mengganti makanan aku. Ini kayak praktis banget. Kalau misalnya kalian juga tipe orang yang sibuk, gak sempet bikin makan malam, atau kalian lagi ada program buat nurunin berat badan juga, tapi misalnya kalian kerja gak sempet masak sehat lah, kan
biasanya jadinya jatuhnya jajan ya. Dan kita kalau misalnya jajan di luar, terutama makan malam tuh kayak kita nggak jelas banget itu makanannya sehat atau enggak. Jadi ini kayak simple, praktis, tinggal minum aja, ngebantu banget buat ngurangin kalori harian sih buat aku. Tapi bukan berarti kalau minum ini kalian pasti turun berat badan. Aku balikin lagi ke kalian, makanya aku bikin video ini tuh aku full. Aku kasih tau kalian dari makan pagi sampai makan malam aku tuh apa aja, dan mostly aktivitas aku tuh apa aja. Harus tetap diimbangin makanan yang sehat di jendela makan yang lainnya. Terus juga kalian harus tetap aktif bergerak sama istirahat yang cukup. Ya, itu dia pengalaman aku selama aku cutting dan what I eat in a day selama aku defisit kalori. Dan aku juga ngerasa si Flee Meal ini cukup ngebantu karena buat aku proteinnya cukup tinggi. Dia juga karbohidratnya karbohidrat kompleks, jadi karbohidrat yang lebih baik. Dia juga punya serat yang cukup dan juga lemak yang baik. Jadi secara nutrisi cukup bisa mengganti makanan kalian. Tapi kalau aku pribadi, review aku tetap di dalam satu hari itu tetap ada makanan yang aku makan. Jadi makanan dalam bentuk padat berbentuk makanan ya, karena aku ngerasa usus aku tuh tetap butuh sesuatu yang padat untuk dicerna secara harian. Jadi Flee Meal ini aku tempatkan di mana di jendela makan yang memang aku susah untuk lebih simple aja gitu loh ya. Contohnya aku dimakan malam biar aku lebih simple, nggak usah masak di malam hari gitu loh. Oke, sekian dulu videoku hari ini. Semoga videoku nih bisa berguna buat kalian, karena aku juga sebenarnya suka sih dan kepengen sharing gitu my daily life, karena aku memang cukup tertarik dengan pola hidup sehat. Dan ya, kalau misalnya kalian tertarik pokoknya lebih detail lagi tentang pola hidup sehat yang aku jalanin, kalian boleh tanya-tanya di kolom komentar. Dan kalian juga boleh follow Instagram aku biar lebih kenal dan dekat sama aku, jadi tahu daily life aku kayak gimana. Mungkin kalian bakal bosen juga ngeliat Instagram aku isinya tuh makanan gym ya gitu deh. Oke, sekian dulu video kali ini. Buat kalian suka sama video aku, kalian boleh komen, like, dan subscribe dulu channel aku di bawah. Dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Bye!